Hai guys, gue mau cerita soal trik membuat penumpang sebelah bisa tertidur di saat kita menyetir mobil keluar kota maupun di dalam kota. Eh, karena gue termasuk orang yang nggak suka nyetir sambil ngobrol. Gue lebih suka fokus ke jalan. Alasan gue biasanya kalau nyetir sambil ngobrol itu penyebab pertama, lu pernah nggak ngalamin yang namanya ngerem mendadak? Nah, kadang tiba-tiba nyerempet motor atau hampir mau nabrak penumpang. Nah, itu penyebab utamanya nggak fokus. Lu terlalu asik ngobrol sama penumpang sebelah atau seseorang yang ada di sebelah dan penumpang yang ada di belakang. Nah, karena gue termasuk yang suka menyetir mobil tuh fokus ke jalan, menikmati eh, perjalanan saat gue nyetir. Nah, gimana caranya nih si penumpang nggak ngerecokin gue gitu, nggak ngajak ngobrol. Yang pasti ya, yang pasti sih kita harus bisa membuat mereka tidur ya. Kalau keluar kota, ya walaupun di dalam kota, gue akan berusaha nyetir senyaman mungkin agar penumpang gue itu tertidur. Apalagi ya terkadang pasangan kita ya yang apa tuh lebih banyak khawatir kan, dikit-dikit protes atau dikit-dikit ngomelin kita tuh, awas 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 awas, ini jangan sini jangan situ gitu. Terkadang kalau gue rasain di saat nyetir digituin tuh risih gitu. Makanya kebanyakan memang di saat gue nyetir keluar kota, gue bisa bisa membuat penumpang di sebelah gue tertidur. Ya, jadi triknya gini guys, dari rumah kan mau menuju tol itu kita jalan pelan aja, jalan santai, bikin penumpang di sebelah kita tuh apa ya, mindsetnya atau apa, hmm, dia ngerasa nyaman aja gitu, bikin dia nyaman. Oh, ini yang nyetir bawa mobilnya nggak ngebut nih gitu kan. Dan gue selalu sangat memperhatikan untuk menghindari yang namanya ngerem mendadak. Itu tuh yang bisa bikin penumpang di sebelah kita jadi takut kalau kita udah keseringan ngerem mendadak. Makanya usahakan untuk tidak mengerem mendadak, itu fokus gitu, fokus ke jalan. Nah, kita ini punya alam bawah sadar. Di saat kita memulai menyetir, kita usahakan berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita. Caranya kita mendeteksi bahaya nih. Kalau cara gue nih ya, di saat udah posisi nyetir, jadi pikiran gue, mata gue ngedetect gitu. Oh, sebelah kiri kosong, sebelah kanan kosong, kiri belakang kosong, kanan belakang kosong, depan ada 2 mobil atau ada 3 mobil, kemungkinan belok mendadak, berhenti mendadak. Jadi kayak kita ingin informasiin gitu ke alam bawah sadar kita. Ini di depan ada 2 mobil atau 3 mobil. Kalau ngerem mendadak, lo ikut ngerem. Terus kalau tiba-tiba dia berbelok, berbelok apa tuh namanya, mendadak, usahakan jangan sampai kita ngerem mendadak. Jadi ya pokoknya detailin aja gitu, ke informasikan ke alam bawah sadar kita kalau di depan kita ada yang bahaya atau apa ya, ilustrasikan bahwa kalau ngerem jangan mendadak ya gitu, pelan-pelan. Pasti bisa, pasti alam bawah sadar kita bisa menerima sinyal yang apa yang kita mau gitu. Jadi kalau misalkan
hal itu benar-benar terjadi, kita nggak sampai ngerem mendadak. Itu yang gue rasain, alam bawah sadar kita bisa dengan sigap mengerem, bisa dengan sigap memberitahu gue untuk hati-hati gitu. Nah itu yang gue suka kalau gue fokus gitu, nggak keganggu sama obrolan penumpang gitu. Ya kalaupun kita sambil ngobrol, nah usahakan sebelum ngobrol atau sambil ngobrol itu, sambil ya ketika kita sebagai supir sambil ngobrol itu ya kita tetap informasikan ke alam bawah sadar kita, oh itu ada gang sebelah kiri, kalau tiba-tiba ada motor keluar lu menghindar ya, nggak apa-apa, lu informasikan itu ke alam bawah sadar lu. Jadi ketika lu fokusnya, nah ketika lu nggak sadar terlalu fokus ngobrol sama sebelah, alam bawah sadar kita yang akan sigap menghadapi bahaya di jalanan gitu. Gitu guys. Jadi kunci utama gue fokus dan sebisa mungkin gue mampu menyetir dengan nyaman itu karena gue berkomunikasi dengan alam bawah sadar gue gitu. Kalau dalam keadaan misalkan ada bahaya ngerem, terus kalau lancar ngegas. Jadi kadang kalau gue pernah tuh ngalamin yang namanya micro sleep. Dalam sepersekian detik gue tertidur, tapi begitu gue sadar gue masih stabil gitu, maksudnya nggak ada bahaya. Itu kenapa? Karena ketika gue terlelap sepersekian detik itu ya alam bawah sadar kita yang menggantikan peran kita gitu. Beneran loh, gue nggak tahu, pokoknya itu pernah gue alamin. Jadi udah ngantuk banget, udah nggak kuat, ya gue nggak tahu, kayaknya sampai 5 detik gue bisa tertidur gitu. Tapi posisi kendaraan kita dalam keadaan aman walaupun rame di jalanan itu. Dan gue yakin yang menyelamatkan gue itu adalah alam bawah sadar gue yang udah gue komunikasikan untuk selalu sigap ketika ada bahaya. Oke, balik lagi ke trik gimana caranya membuat penumpang kita tertidur di saat kita bepergian keluar kota. Ya gue kasih contoh ke Bandung ya. Jadi pas dari rumah ke masuk tol tuh santai aja 60, nggak usah ngebut, tunjukin bahwa ke penumpang kita bahwa kita bawa mobilnya dewasa, bijak, nggak ugal-ugalan. Nah si penumpang kan udah mulai nyaman tuh. Jangankan penumpang ya, kalau kita bawa stabil 60 km per jam, kita juga bakalan ngantuk kan. Makanya ketika penumpang udah mulai ngantuk, gue juga ikutan mulai ngantuk tuh. Tapi nggak apa-apa gitu, tahan aja sampai dia benar-benar terlelap. Begitu masuk tol, dia masih was-was tuh biasanya, dia masih terjaga. Dia nungguin nih kalau di tol lu ngebut apa enggak gitu, lu gimana sih bawa mobilnya kalau di tol gitu. Nah, tetap stabil. Ya kalau bisa 80 gitu kan, 70 80 stabil, santai. Ya kita di jalur tengah aja, membiarkan orang yang mau buru-buru, mau jalan yang cepat kan di lajur cepat, nggak terganggu sama kita kan. Karena kalau misalkan kita kita nyetir dalam keadaan panik juga nggak beres tuh ke apa ke kondisi mental kita saat nyetir gitu. Jadi kayak udah tahu di lajur cepat, lu bawanya nyantai gitu kan. Ya jadi ke mental kita juga drop gitu, ngerasa bersalah kan. Nah, pokoknya sesantai mungkin, ya udah tidak mengganggu orang lain, kita juga bisa nyetir nyaman sesuai yang kita mau kan. Nah di tol tuh di jalur tengah kita pantengin aja 80, ya 70 80. Itu baru masuk tol beberapa menit aja biasanya yang gue alamin, gue sering banget tuh. Dia tertidur. Penumpang gue tuh pasti tertidur ketika masuk tol baru beberapa menit gitu. Karena kan nyaman ya di tol, makin ngantuk sih gitu loh, maksudnya makin nyaman aja kan di jalanan lurus nggak berlubang. Kita yakinin penumpang kita udah tertidur, udah nyaman. Nah di saat itu juga pasti gue juga udah mulai ngantuk tuh, karena ya pasti ya semua ya kalau udah di jalan bawa pelan tuh ngantuk kan. Jadi walaupun gue ngaku lumayan bijak dalam berkendara, gue tetap membutuhkan menjalankan kendaraan tuh cepet ya,
nggak pelan karena ya ngantuk sih. Kalau buat gue pribadi jalan pelan malah bahaya karena udah ngantuk ntar malah membahayakan orang lain kan, mencelakai orang lain. Ya kalau kencangnya masih bijak, kitanya bijak dalam berkendaraan saat kencang ya, kalau gue pribadi ya aman lah. Jadi lu nggak kencengnya pun masih terukur lah, masih bisa lu kendalikan gitu kan, nggak ugal-ugalan, nggak yang emosi gitu. Nah jadi saat penumpang kita sudah mulai benar-benar tertidur di dalam tol itu, nah gue udah mulai naikin nih speednya ke 90 misalnya, set gue perhatiin lagi masih pada tertidur kan. Gue naikin lagi ke cepet gitu kan ke 100, nggak ada masalah, penumpang gue udah terlelap banget lah pokoknya. Ya itu tadi penyebabnya adalah dia udah ngerasa nyaman, dia udah ngerasa bahwa di awal kan, oh ini orang nyetirnya aman, ini orang nyetirnya nyaman, ini orang nyetirnya nggak ugal-ugalan. Ya udah, saat dia terlelap itu ya kenapa gitu nggak bangun-bangun ya di saat terlelap itu, ya tertidur dengan rasa aman, dengan rasa nyaman. Makanya ya kebanyakan penumpang gue tertidur sampai sampai tujuan gitu baru bangun gitu. Itulah itu pentingnya di saat start kita membuat penumpang kita nyaman. Terus nah nah gimana nih caranya pas masuk MBZ? Kita semua tahu kan di jalanan MBZ penyambungnya itu udah bikin mobil kita berasa lagi di konser dangdut ya, goyang-goyang gitu. Nah jadi dari waktu tol dalam kota itu gue gas 100, bahkan ya gue udah mulai berani ke 110, 120 gitu. Karena gue udah yakin penumpang gue nyaman gitu kan, gak akan terbangun lah karena jalanannya juga masih rata kan. Mau 120 juga penumpang kita gak akan tahu gitu. Nah, begitu masuk MBZ nggak mungkin kan 100, kalau 100 tuh dangdut banget dah, udah gubrak jedak jeduk gitu, suara mobil tuh udah pasti berisik. Dan gue yakin sih kalau lu masuk MBZ dengan kecepatan 100, penumpang lu di sebelah yang tadinya lagi tertidur lelap nyaman bakal bangun sih, karena kan ya kalau udah 100 di MBZ tuh udah ban tuh bunyi kencang banget gitu, jedak jeduk gitu. Nah begitu masuk MBZ gue turunin tuh speednya dari 120 ke 70 dan 80 lah dapat paling tinggi. Karena kalau udah speed begitu setiap kali gue lewat MBZ ya paling di saat ngelewatin penyambungnya tuh hentakan di kaki-kaki mobilnya cuman kayak berombang-ambing gitu aja sih, nggak sampai bunyi jedak jeduk gitu. Ya kayak udah dengan speed gitu di MBZ jalan kita cuma terombang-ambing, jadi nggak ngeganggu penumpang kita yang lagi tidur. Walaupun itu negatifnya ke gue, giliran gue yang ngantuk gitu dengan speed begitu kan, di ayun-ayun gitu kan, gue udah mulai kebawa ngantuk nih. Tapi nggak panjang kan di MBZ, ya maksimal kalau dengan speed 70, 80, 45 menit juga udah keluar MBZ lagi gitu. Nah begitu turun MBZ kita bayar dah tuh jalan pelan kita di jalan MBZ, geber lagi, gas lagi sampai 120, 110, 120. Udah tuh di begitu masuk Cipularang mulai jalannya berisik lagi sih ya. Ya gue udah mulai harus stabil di 100, 110 supaya nggak terlalu berisik. Beda sama di tol Cikampek kan, kalau tol Cikampek halus ya, jadi gue berani lah 120 juga penumpang kita aman, nggak akan ngerasa keganggu gitu, nggak akan kebangun karena jalanannya masih mulus lah, aspal. Nah masuk Cipularang kan beda ya, dia mulai bergelombang kan. Ya udah di Cipularang kita pantengin stabil 100, jangan mengerem mendadak, jangan ugal-ugalan supaya dia penumpang kita nggak geser-geser tuh posisi tidurnya. Udah itu gue nyampe Bandung bisa 2 jam sih. Ya di luar jam macet ya, kayak misalkan kalau gue berangkat jam 2 pagi
gue bisa nyampe Bandung jam 4 gitu. Itulah trik dari gue gimana caranya sampai Bandung cepat walaupun harus melewati jalan MPZ yang goyang dangdut dan melewati jalanan Cipularang yang bergelombang, tapi penumpang sebelah gue masih bisa tertidur lelap.